Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ketimpangan gender dalam akses dan partisipasi ekonomi di lingkungan lokal yang secara sederhana, di mana kondisi laki-laki dan perempuan mempunyai peluang, kesempatan, dan hasil kerja yang tidak setara dalam sebuah kegiatan ekonomi di tingkat desa, kelurahan, kota, maupun kabupaten. Halo semuanya, jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri ketimpangan gender dan akses dan partisipasi ekonomi di lingkungan lokal. Yang pertama adalah pekerjaan. Dalam pekerjaan seringkali laki-laki menjadi bos dan perempuan menjadi bawahan. Yang kedua adalah hak suara. Ketika ada musyawarah dalam masyarakat, seringkali laki-laki yang menjadi dominan dan perempuan tidak, sehingga yang lebih diuntungkan di sini adalah pihak laki-laki dibandingkan perempuan. Yang berikut adalah modal. Dalam mencari modal, laki-laki seringkali lebih mudah meminjamkan uang di bank karena dia memiliki aset untuk menjadi jaminan, sedangkan perempuan tidak. Yang berikut adalah waktu. Seringkali laki-laki itu hanya bekerja 8 jam tanpa harus bekerja di rumah, sedangkan perempuan dia harus bekerja 6 jam di luar dan sisanya dia harus bekerja di rumah, sehingga rata-rata laki-laki itu bekerja 8 jam dan perempuan itu 11 jam. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kenapa ketimpangan gender bisa terjadi di lingkungan lokal. Yang pertama adanya aturan tak tertulis, yang dimana yang mengurus atau yang menjadi tanggung jawab mencari uang atau nafkah itu dari laki-laki. Yang kedua adanya beban ganda, yang dimana perempuan itu harus membagi waktu dan mengurus rumah tangga. Yang ketiga ada administrasi. Seringkali syarat yang dibutuhkan itu KTP, kartu keluarga, dan bahkan sertifikat, sehingga membuat perempuan itu lebih sulit mendapat pekerjaan. Halo semuanya, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak yang terjadi dalam ketimpangan gender dalam akses dan partisipasi ekonomi di lingkungan lokal. Yang pertama adalah keluarga. Di mana pendapatan rumah tangga tidak maksimal 50% karena sumber daya manusia tidak dioptimalkan. Yang kedua adalah desa, di mana pendapatan anggaran desa rendah sehingga ibu-ibu harus berjualan di pinggir jalan seperti berjualan sayur dan lain-lain. Yang ketiga adalah anak, di mana ibu yang tidak mandiri ekonominya lebih susah menyekolahkan anak perempuannya sehingga lebih memilih menyekolahkan anak laki-laki. Halo semuanya, jadi sekarang kami berada di Pasar Wesapa dan kami akan melakukan wawancara di tempat ini. Saksikan terus ya, dadah! Setelah kami menyusuri Pasar Wesapa, kami pun meminta izin kepada salah satu pedagang yang ada di sana. Dan diketahui pedagang tersebut bernama Ibu Mulyana. Lalu kami pun menjelaskan maksud dan tujuan kami datang ke sana. Dan Ibu Mulyana pun setuju untuk kami wawancarai. Jadi, di sini kami menanyakan pendapat Ibu Mulyana tentang ketimpangan akses dan partisipasi ekonomi di lingkungan lokal. Jadi kami menanyakan beberapa hal kepada Ibu Mulyana tentang pandangan masyarakat yang selalu melabelkan kalau perempuan harus bekerja di rumah saja. Dan kami juga menanyakan tentang pembagian waktu kerja di rumah maupun saat ibu sedang berdagang. Jadi, Ibu Mulyana menjelaskan bahwa pekerjaan di rumah itu bisa dikerjakan di pagi hari maupun malam hari. Nah, di saat dia bekerja di pagi hari, dia itu berperan sebagai ibu rumah tangga.
Setelah dia membereskan rumah dan menyajikan sarapan untuk anak-anaknya, dia pun berangkat ke pasar untuk melanjutkan perdagangannya yang ada di pasar. Nah, setelah dagangannya selesai atau pasar tutup pada malam hari, dia pun kembali ke rumah untuk menyiapkan makan malam dan berperan sebagai ibu rumah tangga. Ibu Mulyana juga menjelaskan bahwa perempuan harus bisa bekerja di luar rumah karena suatu saat pasangan hidup kita sudah tidak ada. Dan jika kita tidak memiliki pengalaman kerja, maka di situ akan susah untuk ke depannya. Ibu Mulyana juga menegaskan bahwa perempuan harus bisa kerja apa yang laki-laki kerjakan. Hal itu dimaksudkan atau bertujuan untuk kita bisa menafkahi diri sendiri ataupun anak-anak kita di suatu saat nanti. Setelah mendengarkan penjelasan itu, kami juga melanjutkan pertanyaan kedua atau pertanyaan berikutnya, seperti apakah ada aturan-aturan di pasar Oisapa yang lebih mengunggulkan atau lebih mementingkan pihak laki-laki? Namun Ibu Mulyana mengatakan kalau untuk aturan-aturan tersendiri, dia rasa itu sudah sangat aman, dan untuk aturan-aturan yang lebih mengunggulkan laki-laki itu tidak ada atau tidak pernah terjadi di pasar Oisapa. Setelah itu, kami juga menanyakan tentang apakah keluarga dari Ibu Mulyana ini mendukung saat Ibu Mulyana ini mulai bekerja di luar rumah atau mulai berdagang. Ibu Mulyana pun menjawab kalau keluarganya itu sangat sangat mendukung, mengingat keadaan Ibu Mulyana yang suami atau pasangan hidupnya sudah tidak ada. Dan untuk menafkahi hidup selanjutnya, itu tergantung pada Ibu Mulyana sendiri. Keluarganya juga mendukung melalui modal yang mereka kasih. Setelah kami mewawancarai Ibu Mulyana, kami pun melanjut menyusuri pasar Oisapa untuk mencari narasumber kedua. Dan kami meminta izin kepada salah satu pedagang perempuan yang ada di sana, dan diketahui pedagang tersebut bernama Mama Yola. Kami pun mengutarakan maksud dan tujuan kami, dan Mama Yola pun setuju untuk kami wawancarai. Di sini kami pun langsung menanyakan tentang pembagian waktu Mama Yola ketika berada di rumah maupun ketika saat berdagang. Dan Mama Yola pun menjelaskan bahwa dia sebenarnya itu bekerja di kantor. Nah, saat dia bekerja di kantor, dia itu bisa membagikan waktu karena di kantor sudah menempatkan jam kerjanya. Jadi, dia bisa membagi waktu ketika dia sedang bekerja di kantor dan ketika dia juga berdagang. Dan dia menjelaskan bahwa dia berdagang hanya dibuka saat hari Jumat dan saat hari Sabtu saja. Selain itu, dia mengurus rumah dan melanjutkan pekerjaannya yang ada di kantor. Kami juga menanyakan tentang pendapat ibu atau pendapat Mama Yola tentang pandangan masyarakat ketika melihat Mama Yola bekerja sampingan di pasar. Dan Mama Yola menjelaskan, mungkin sebagian orang menganggap kalau hal tersebut sangat ribet atau tidak mudah untuk dijalani. Tapi Mama Yola menegaskan kalau hal tersebut tidak susah atau gampang saja untuk dijalani ketika kita mempunyai niat untuk membangun usaha ataupun membangun pekerjaan yang akan kita jalani. Jadi menurut Mama Yola, bukan hanya laki-laki saja yang berhak atau bisa mencari uang, tetapi perempuan juga bisa untuk menjalankan hal-hal tersebut. Dan kami juga menanyakan apakah penghasilan dari berdagangnya ibu atau Mama Yola itu cukup untuk kehidupan sehari-hari. Lalu Mama Yola menjelaskan itu sangat-sangat cukup. Dan kami juga menanyakan hal seperti aturan apa yang membebani perempuan atau lebih mengunggulkan laki-laki. Mama Yola menjawab untuk aturan-aturan itu pun Mama Yola rasa tidak ada. Sejauh itu Mama Yola tidak pernah mendapatkan aturan-aturan yang lebih memberatkan perempuan. Dan kami juga menanyakan tentang akses atau modal saat menjalani hal-hal tersebut. Apakah sulit untuk mendapatkan modal? Lalu Mama Yola menjawab itu tidak sulit karena Mama Yola juga menggunakan tabungannya sendiri atau tabungannya dia bersama suaminya untuk membangun usaha tersebut. Setelah mendengar jawaban dari kedua narasumber tersebut, kami beranggapan atau berpikir bahwa apapun yang masyarakat labelkan terhadap perempuan yang harus bekerja dan mengurus rumah tangga saja itu tidaklah benar. Perempuan berhak berkarir maupun bekerja di luar rumah, karena bukan hanya laki-laki saja yang berhak mencari nafkah untuk keluarga. Perempuan juga berhak untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Akan tetapi, perempuan juga tidak boleh lupa dengan kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga di dalam rumah setelah mereka pulang bekerja.